Pepatah kata mengatakan, pekerjaan kita yang besar bukanlah melihat apa yang tampak secara redup-redup dari kejauhan, melainkan melakukan apa yang tampak jelas di depan mata kita. Nah, disinilah letak perbedaan terbesar antara impian dan cita-cita. Jika impian merupakan harapan yang masih tinggi mengawang, cita-cita merupakan target hidup yang benar-benar terperinci tahap penggapaiannya. Agar impian tidak menjadi angan kosong semata, paling tidak ada 4 hal yang kudu kita penuhi untuk menghasilkan target-target hidup yang bisa benar-benar berpengaruh dan menggerakkan kita. Apa saja itu? 1. Spesifik. Target yang spesifik adalah target yang tidak membutuhkan penjelasan panjang lagi untuk memahaminya. Misalnya, jika kita ingin membuka usaha, jangan menuliskan dengan kalimat meraih prestasi terbaik se-Indonesia. Kalimat itu belum menunjukkan target spesifik, masih abstrak. Kita masih punya kesempatan bertanya, prestasi dalam bidang apa? Terbaik itu dibandingkan apa atau dalam lingkup apa? Jadikan kalimat itu lebih spesifik. Misalnya, prestasinya dalam bidang usaha. Usaha apa? Handicraft. Terbaik lingkup apa? Nasional. Maka kalimat spesifik dari pernyataan di atas adalah menjadi pengusaha handicraft terbesar se-Indonesia. Kalimat tersebut tentunya lebih jelas. 2. Terukur. Kita harus memiliki parameter yang jelas ketika apa atau kapan target yang telah kita tulis itu telah tercapai. Misal, kita ingin punya perusahaan beromset jutaan rupiah. Target hidup itu belum bisa terukur. Jutaan itu berapa juta tepatnya? Diukur setiap apa? Seminggu, bulan, tahun, 10 tahun? Jika masih belum bisa terukur, kita pun susah mendetailkan tahap-tahap usaha kita nantinya. Jadikan target hidup itu terukur, misalnya memiliki perusahaan handicraft beromset 10 juta per bulan. Kalimat ini lebih terukur daripada kalimat memiliki perusahaan yang beromset jutaan rupiah. Baik, yang ketiga, jangka waktunya jelas. Jangan sampai menyusun target tanpa disertai jangka waktu yang jelas. Hal itu akan menjadikan diri kita kurang terpacu untuk segera menggapainya. Kita akan bermalas diri dan akan cenderung menunda memulai, menunda usaha, dan pada akhirnya menunda pencapaian. Misal, punya perusahaan handicraft beromset 10 juta per bulan. Masih bisa ditanyakan kapan itu akan kau capai. Misal, pada 10 Oktober 2013. Maka jadilah target hidup itu menjadi perusahaan handicraft saya telah beromset 10 juta per bulan pada 10 Oktober 2013. Itu akan lebih terukur, spesifik, dan juga jangka waktunya jelas. Yang keempat, memberi kontribusi. Target hidup yang kita susun harus memiliki kontribusi yang besar bagi banyak orang. Tujuan kita dicipta oleh Tuhan di dunia ini tidak lain adalah sebagai khalifah, wakil Tuhan di muka bumi. Sebagai wakil Tuhan, tugas utama kita adalah mensejahterakan kehidupan sekitar, bukan mensejahterakan diri sendiri. Bahkan dari awal, Nabi Muhammad SAW sudah mewanti-wanti, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi semuanya. Bagaimana contoh target hidup yang memberi kontribusi bagi sesama? Misal, mempekerjakan 100 orang, membina 500 anak jalanan menjadi pengusaha, dan lain-lain. Itu hanya sekedar contoh. Baik, yang terakhir, kelima, jabarkan menjadi target-target kecil. Setelah menuliskan target hidup berdasarkan 4 syarat itu, langkah selanjutnya adalah menjabarkan target-target besar menjadi target-target kecil. Misalnya menjadi target bulanan, mingguan, juga harian. Contoh, jika Anda memiliki target untuk memiliki perusahaan handicraft dengan karyawan 100 orang beromset 100 juta 5 tahun lagi, jabarkan menjadi target bulanan. Misalnya, bulan pertama sudah membuka usaha, bulan kedua produk telah dipasarkan, bulan ketiga pemasaran keluar kota, bulan keempat pemasaran keluar provinsi, begitu seterusnya. Kemudian susun target yang lebih sempit lagi, target mingguan. Karena pada bulan pertama target Anda adalah sudah mulai usaha, target mingguannya misalnya minggu pertama memastikan akan membuka usaha di bidang apa. Minggu kedua sudah memiliki banyak informasi mengenai usaha tersebut. Minggu ketiga sudah mengerti sistem kerjanya. Minggu keempat sudah memperoleh modal usaha. Nah, setelah target mingguan Anda tulis, jabarkan target mingguan itu menjadi target-target yang lebih kecil lagi. Oleh karena minggu pertama target Anda adalah memastikan usaha yang akan Anda pilih, jabarkan apa saja target harian yang bisa mendekatkan pada pencapaian target mingguan itu. Misalnya, hari pertama
Berkeliling kota mengamati bentuk usaha yang prospektif. Hari kedua, browsing di internet. Hari ketiga, bergabung dalam komunitas pengusaha di kota Anda, dan seterusnya. Dengan punya target harian, kita pun bisa lebih mudah memulai dari mana. Apa yang kita kerjakan hari ini, tahap-tahapnya jelas, serta kita tetap terarah pada tujuan jangka panjang. Semoga bermanfaat. Saya Bos Mim, salam memberantas kebodohan dan kemiskinan.